Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fausia, NIM 19.16036, Prodi Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi kekongruenan pada teorema 7.15 pada mata kuliah Teori Bilangan. Teorema 7.15 yaitu andaikan C, M sama dengan D, AC kongruen BC dalam kurung mod M jika dan hanya jika A kongruen B dalam kurung mod M per D. Pembuktiannya yang pertama akan dibuktikan bahwa jika AC kongruen BC dalam kurung mod M dan C, M sama dengan D, maka A kongruen B dalam kurung mod M per D. Karena AC kongruen BC mod M berarti M dibagi habis AC dikurang BC atau M dibagi habis C dalam kurung A kurang B, yang berarti ada Z bilangan bulat sehingga C dalam kurung A kurang B sama dengan MZ. Selanjutnya C dikurang M sama dengan D berarti ada R dan Z sehingga C sama dengan RD dan M sama dengan SD. Dengan demikian C dalam kurung A kurang B sama dengan MZ menjadi RD dalam kurung AB sama dengan SDZ atau R dalam kurung A kurang B sama dengan SZ. Jika S membagi habis R dalam kurung A kurang B dari C, M sama dengan D berarti C per D, M per D sama dengan membagi habis atau R, S sama dengan membagi habis. Akibatnya S membagi habis A kurang B, artinya A kongruen B mod S atau A kongruen B dalam kurung mod M per D. Selanjutnya pembuktian kedua, yaitu akan dibuktikan jika A kongruen B dalam kurung M per D dan C, M sama dengan D, maka AC kongruen BC dalam kurung mod M. Karena A kongruen B dalam kurung mod M per D berarti M per D dibagi habis A kurang B sehingga ada T sigma Z yang memenuhi kesamaan A kurang B sama dengan TX M per D. Sekarang A kurang B kali D sama dengan MT atau A kurang B kali DR sama dengan MTR, dan karena C sama dengan RD maka A kurang B kali C sama dengan M dalam kurung RT berarti M dibagi habis A kurang B kali C atau M dibagi habis AC kurang BC. Ini berarti AC kongruen BC dalam kurung mod M. Dapat disimpulkan dari kedua pembuktian tersebut bahwa andaikan C, M sama dengan D, AC kongruen BC dalam kurung mod M jika dan hanya jika C, M sama dengan D, maka A kongruen B dalam kurung mod M per D. Selanjutnya contoh pada teorema 7.15.
Contoh 7.15 yaitu 6.235.216.000 terbagi oleh 4, karena 16 dua angka terakhir terbagi oleh 4. Nah, di sini kita fokus ke 216-nya. Karena 216 itu 3 angka terakhir dan dinyatakan terbagi oleh 4. Kenapa bisa terbagi 4? Karena angka terakhirnya itu kan 16 dan bisa dibagi oleh 4. Berarti 6.235.216 itu terbagi oleh 4 dan bisa dibagi habis. Nah, di sini lagi menjelaskan dengan cara yang mirip dengan keterbagian oleh 4 dapat diturunkan suatu aturan keterbagian suatu bilangan oleh 8 sebagai berikut. Jadi, berdasarkan contoh di atas dapat disimpulkan bahwa kita bisa buat lagi aturan keterbagian. Nah, di sini lagi berbunyi suatu bilangan terbagi oleh 8 jika dan hanya jika bilangan yang dinyatakan oleh 3 angka terakhir dari bilangan itu terbagi oleh 8. Nah, di sini itu kan 6.235.216 itu di sini kita hanya fokusnya pada 216-nya. Baru kita lihat 216 ini bisa dibagi 8 atau tidak. Jika bisa, maka bilangan itu terbagi oleh 8 berdasarkan penjelasan di atas.